Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan materi biologi tentang keseimbangan lingkungan. Dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis keseimbangan lingkungan, bagaimana merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan, kemudian tujuan atau indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan adalah menganalisis keseimbangan lingkungan, menjelaskan keseimbangan lingkungan, kemudian merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendemonstrasikan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Baiklah, kita mulai untuk membahas materi kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian keseimbangan lingkungan. Apa itu keseimbangan lingkungan? Kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan hidupnya. Itu adalah pengertian dari keseimbangan lingkungan. Di sini ada dua hal yang menyebabkan keseimbangan lingkungan dapat terganggu, yaitu tekanan dari alam. Apa contohnya tekanan dari alam yang mampu mengganggu keseimbangan lingkungan? Contohnya adalah misalnya terjadinya banjir, kemudian ada hutan yang terbakar, kemudian ada gunung meletus. Nah, beberapa contoh tersebut mampu mengubah kondisi lingkungan sehingga keseimbangan lingkungan dapat terganggu. Kemudian, tekanan yang berasal dari aktivitas manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kadang-kadang secara sadar ataupun tidak sadar telah mengganggu keseimbangan lingkungan. Contohnya, pembukaan lahan. Hutan yang semula dihuni oleh berbagai organisme dibuka dengan penebangan hutan untuk dijadikan area perumahan misalnya, atau area pertanian misalnya, sehingga kawasan hutan yang sebelumnya heterogen terdiri dari berbagai organisme sekarang ditumbuhi oleh sawit saja misalnya, atau untuk menanam padi, atau untuk kegiatan pembuatan perumahan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan mengubah keseimbangan lingkungan. Kemudian, sebetulnya keseimbangan lingkungan akan tercapai apabila interaksi organisme dengan faktor lingkungan dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan atau ekosistem dapat berjalan secara proporsional. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Nah, di sini semua komponen berjalan dengan baik sehingga keseimbangan alam bisa tercapai. Ekosistem sendiri, apa itu pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi yang terjadi antar makhluk hidup biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Dalam ilustrasi berikut, ini tampak adalah gambar rantai makanan. Ini merupakan interaksi antara organisme atau makhluk hidup dengan organisme yang lain. Sehingga dalam ekosistem tidak hanya terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, tetapi juga interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Di sini digambarkan ada produsen, kemudian produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, dan saat konsumen tingkat 3 meninggal, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Dan dari penguraian dekomposer ini akan dimanfaatkan kembali oleh produsen. Kejadian ini dinamakan sebagai rantai makanan. Kita tahu bahwa produsen, dalam hal ini tumbuhan, tidak hanya dikonsumsi oleh satu jenis konsumen, tidak hanya dikonsumsi oleh satu jenis spesies. Kadang-kadang produsen ini di sini dicontohkan dimakan tikus, mungkin juga rumput ini dimakan oleh rusa, dan rusa dimakan oleh harimau dan lain sebagainya, sehingga membentuk rantai makanan yang lain.
berbagai kombinasi rantai makanan ini akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Dan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini menjamin kehidupan di dalam sebuah ekosistem menjadi stabil. Karena apabila satu komponen di dalam ekosistem dihilangkan, misalnya konsumen tingkat 1 dihilangkan, maka yang terjadi adalah konsumen tingkat 2 tidak akan mendapatkan makanan. Sehingga produsen akan tumbuh dengan pesat, sedangkan konsumen tingkat 2 akan mati karena tidak mendapat sumber energi. Kemudian kalau konsumen tingkat 2 mati, konsumen tingkat 3 pun ikut mati. Dan produsen ini akan tumbuh dengan pesat karena tidak ada yang mengkonsumsi. Demikian juga misalnya konsumen tingkat 2 yang mati, maka konsumen tingkat 1 akan tumbuh dengan pesat. Tumbuh pesatnya konsumen tingkat 1 akan mengganggu kehidupan produsen karena yang memakan produsen akan semakin berlimpah. Akhirnya timbul kompetisi di dalam lingkungan. Demikian yang terjadi ketika rantai makanan dan jaring-jaring makanan tidak terjadi secara proporsional. Maka yang terjadi adalah jika komunitas terganggu menimbulkan suksesi. Apa itu suksesi? Ya, suksesi dapat diartikan sebagai proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan pada komunitas, seperti yang sudah diceritakan tadi. Suksesi primer. Jadi suksesi itu ada dua macam, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer itu ketika gangguan pada sebuah komunitas ini merubah total keadaan komunitas tersebut sehingga komunitas yang terbentuk kemudian berbeda dengan komunitas asalnya. Misalnya di sini yang terjadi dalam komunitas suksesi primer adalah tumbuhan diawali dengan tidak adanya tumbuhan sama sekali. Ya, lingkungan diawali dengan tidak ada tumbuhan sama sekali. Di sini digambarkan sebagai batu. Kemudian batu ini ditumbuhi oleh lumut, lisen. Ya. Kemudian dari pertumbuhan lumut itu kemudian baru terbentuk substrat baru. Substrat baru yang tipis ini kemudian dihuni oleh tumbuhan-tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil kemudian diikuti oleh tumbuhan yang agak lebih besar seperti rumput dan sebagainya. Kemudian ada perdu, kemudian setelah perdu ada tumbuhan-tumbuhan kecil, baru muncul pohon, sampai akhirnya terbentuk komunitas klimaks. Dan ini terjadi selama ratusan tahun. Bagaimana dengan suksesi yang kedua? Suksesi yang kedua adalah suksesi sekunder. Kalau suksesi primer itu terjadi di suatu lahan yang komunitasnya hancur total atau terhapus total, kalau suksesi sekunder itu dimulai dari suatu habitat yang masih menyisakan habitat lama. Tidak secara total habitat tersebut hancur, misalnya akibat banjir. Jadi masih menyisakan ada tanaman lama, ada substrat yang lama, sehingga tidak dimulai dari suatu kawasan yang kosong sama sekali. Bisa terjadi komunitas baru apabila muncul organisme baru di dalam lingkungan. Dan proses selanjutnya seperti juga pada proses suksesi primer, tapi tidak diawali dengan lahan yang kosong sama sekali. Demikian suksesi primer dan suksesi sekunder. Selanjutnya, apa itu komunitas klimaks? Komunitas klimaks adalah komunitas puncak setelah terjadinya peristiwa suksesi, di mana dalam komunitas tersebut sudah tidak ada perubahan yang berarti dalam sebuah komunitas. Bagaimana dengan gambar di bawah ini? Menurut kalian, apa yang harus dilakukan?